Selamat siang, nama saya Christine Sania Siburian. Saya dari kelas SIP 1902, NPM 19110594. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi manajemen file. Langsung saja saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen file. Pengertian manajemen file adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Kemudian, sedangkan file sistem adalah partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan berbagai file di dalam komputer dengan cara tertentu. Pengertian manajemen file secara umum dapat juga diartikan sebagai kegiatan berhubungan dengan penyimpanan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi surat menyurat, perhitungan catatan, klasifikasi, dan sejenisnya untuk memudahkan dalam berorganisir atau berbisnis. Kemudian manajemen file ini sangat penting bagi perusahaan karena sewaktu-waktu pasti dibutuhkan. Hal ini juga dapat memudahkan untuk yang bersangkutan atau menggunakannya. Kemudian, filing ini juga sering digunakan sebagai ingatan seorang operator komputer. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu manfaat manajemen file. Dari penjelasan pengertian manajemen file, kita bisa memahami berbagai manfaat dari manajemen file. Yang pertama itu adalah meminimalisir risiko kehilangan file. Yang kedua, memudahkan pencarian file. Yang ketiga, mengetahui file yang tak terpakai. Kemudian, manajemen file yang baik dan terorganisir akan memberikan banyak manfaat bagi para pengguna komputer. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu fungsi manajemen file. Dari penjelasan pengertian manajemen file, kita juga akan mengetahui beberapa fungsi dari manajemen file. Yang pertama yaitu memudahkan cara kerja atau mekanisme pemakaian file secara bersama. Kemudian kemudahan dalam membuat, mengedit, dan menghapus file. Memudahkan dalam melakukan backup atau record untuk mengantisipasi kehilangan file akibat kecelakaan atau upaya melakukan backup atau untuk orang lain merusak atau menghancurkan file. Kemudian user dapat mengacu file dengan simbolik dan data dapat disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif. Kemudian tampilan antarmuka yang user friendly pada sistem file akan memudahkan penggunaannya. Kemudian pembahasan tentang sasaran manajemen file. Sasaran manajemen file yang pertama adalah itu untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen file, data bagi user atau operator komputer, memastikan data di dalam file ini adalah benar, memberikan dukungan berupa masukan input atau keluaran output berbagai tipe perangkat penyimpanan, bahkan menghilangkan potensi kehilangan data atau upaya perusakan data. Di sini kita untuk menyediakan sekumpulan rutin antarmuka masukan input atau output, memberikan dukungan berupa masukan, atau memberikan kepada banyak pengguna user pada sistem komputer. Yang kedua, selanjutnya pembahasan tentang arsitektur manajemen file. Biasanya tentang arsitektur ini, manajemen file terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah yang pertama itu yaitu sistem akses, yang kedua manajemen file, dan yang ketiga manajemen ruang penyimpanan, yang keempat mekanisme integrasi file. Di sini berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang tidak terkorupsi. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tipe file pada sistem operasi. Secara umum ada tiga tipe file yang terdapat pada sistem operasi, diantaranya adalah yang pertama regular file, yang kedua directory file, yang ketiga special file. Di sini file spesial adalah nama logik perangkat masukan atau input atau keluaran output yang dianggap sebagai file. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu data pada manajemen file sebuah perusahaan. Dalam manajemen file ada beberapa hal yang secara mutlak wajib ditata secara rapi, yaitu yang pertama adalah surat penerimaan barang, surat pembayaran barang, berkas surat hutang, surat penjualan barang, surat asuransi, berkas surat pengiriman barang, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, filing ini menjadikan pekerjaan yang menjemukan dan ribet karena kita diharuskan dengan berbagai
macam surat menyurat dan mengelompokkannya secara berhati-hati supaya nanti beberapa pemilik bisnis memilih untuk berkonsentrasi pada hal krusial, misalnya memastikan organisasinya menggunakan teknologi digital dengan baik. Kemudian untuk memastikan perusahaannya berhenti ketergantungan pada dokumen fisik berupa kertas. Kemudian memastikan pengelolaan manajemen file ini tertata rapi sehingga waktu tidak dihabiskan pada operasionalnya saja. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu cara manajemen file yang aktif. Dampak bila tidak ada manajemen file adalah tidak adanya keteraturan pada file yang disimpan. Situs bisnis besar, ada beberapa cara untuk meningkatkan efektivitas pada filing manajemen, yaitu misalnya yang paling utama itu adalah membangun sistem atau dokumen filing dan juga penamaannya. Kemudian yang kedua, mulai pikirkan soal konversi file sekaligus. Kemudian yang ketiga, berhenti menggunakan convert gratisan. Kemudian di sini dijelaskan security ketika menggunakan fitur gratisan. Kita tidak tahu benar proses konversi benar-benar aman atau tidak. Di sini keterbatasannya, tidak semua tool gratis yang tersedia itu 100% gratis. Beberapa fitur mengharuskan Anda mengeluarkan permasalahan setting atau terbatasnya, yaitu di opsi menu. Kemudian yang keempat, menguasai Windows Explorer. Kemudian di sini umumnya perusahaan menggunakan Windows. Nah, di sini letak permasalahannya. Banyak yang kurang menguasai navigasinya. Kemudian yang kelima, simpan data di lokasi yang sama. Sisakan satu lokasi penting khusus untuk penyimpanan file. Kemudian yang keenam, menggunakan shortcut. Kemudian yang ketujuh, shared dokumen. Pengertian dari shared dokumen ini adalah shared dokumen sejenis Dropbox, Google Drive, OneDrive, dan sejenisnya akan memudahkan siapapun untuk menyimpan atau mengupdate file. Sampai ini saja yang bisa saya sampaikan tentang presentasi manajemen file. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada tutur kata ataupun kesalahan yang berkenan, mohon dimaklumin dan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.